Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Akil dengan NIM 19240201. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi dengan tema pajak sebagai instrumen pembangunan negara di Indonesia. Pajak seringkali dianggap sebagai beban oleh masyarakat. Namun tanpa kita sadari, hampir seluruh aktivitas pembangunan yang kita nikmati saat ini seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit, hingga bantuan sosial bersumber dari pajak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu pajak, bagaimana sistem di Indonesia, serta mengapa pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Melalui video ini, saya akan menjelaskan pengertian pajak, jenis-jenis pajak di Indonesia, sistem pemungutan pajak, tentang apa yang dihadapi, hingga kesimpulan mengenai pentingnya kesadaran pajak bagi masyarakat. Peran pajak. Apa sih itu peran pajak? Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara sebagai bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan negara. Dalam konsep negara kesejahteraan atau welfare state, pajak menjadi tulang punggung pembiayaan negara. Di Indonesia, pajak memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sumber penerimaan besar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dana dari pajak digunakan untuk membiayai sebagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Tanpa pajak, negara akan kesulitan menjalankan fungsi pemerintahan dan mewujudkan tujuan negara. Bagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian pajak. Secara umum, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk besar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur penting, yaitu bersifat wajib, diatur hukum, tidak memberikan balas jasa langsung, serta bertujuan untuk kepentingan umum. Selain itu, pajak berkaitan erat dengan hukum pajak. Hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan antar negara dengan wajib pajak bagi baik individu maupun badan usaha dalam hal pemungutan pajak sebagai bagian dari hukum publik. Yang ketiga, jenis-jenis pajak di Indonesia. Di Indonesia, pajak dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Contoh, pajak langsung adalah pajak penghasilan atau PPH, sedangkan contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, terdapat pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif memperhatikan kondisi wajib pajak, sedangkan pajak objektif lebih menekankan pada objek pajaknya. Yang ketiga, berdasarkan lembaga pemungutan, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai belanja negara. Sementara itu, pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan pembangunan tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Yang keempat, sistem pemungutan pajak. Indonesia menganut sistem self assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung pembayaran dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem ini menuntut adanya kesadaran dan kejujuran yang tinggi dari masyarakat pemerintah yang berperan sebagai pengawas dan penegak hukum apabila terjadi pelanggaran. Selain itu, terdapat beberapa teori yang menjadi dasar pembenaran pemungutan pajak seperti teori bakti, teori asuransi,
teori daya beli, teori dividen, keseluruhan. Teori tersebut pada dasarnya negara bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi masyarakat demi kepentingan bersama dan kesejahteraan publik. Yang kelima, tantangan dan sanksi pajak. Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kurangnya lestari perpajakan, serta perkembangan ekonomi digital. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti modernisasi. Selain itu, terdapat sanksi pajak yang berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi ini dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Yang terakhir, kesimpulannya, sebagai kesimpulan, pajak memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa pajak, negara tidak akan mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan dalam membayar pajak. Dengan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan efektif, tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan. Demikian video presentasi yang dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.